Ya, kepada penanya kedua, saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua juga jangan takut dengan kata-kata intimidasi dari Gus Baha ya. Karena menurut Dale Carnegie itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya. Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik. Dale Carnegie mengatakan begitu. Gus nonton saya, beliau mungkin baca Dale Carnegie. Tapi kalau beliau tahu Dale Carnegie ya. Semoga saya dimaafkan oleh Gus Baha dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau, karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklimu taklim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya. Jadi karena bukan moderator amatir, saya pakai yang satunya, bahwa akhlak itu harus di bawah hukum. Dan dalam konteks musyawarah ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang tak ajarkan jenengan untuk tadi. Alhamdulillah. Ya teruskan. Ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia pesan ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah. Aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajrul mabrur laisa jazaohu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijjul baiti. Itu jangan. Sudah sering. Aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim. Akhirnya langsung dia temukan ayat, dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah man hajjal baita awi tamaro fala junaha, maka tidak ada dosa. Nah, ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Dibuka dialog. Baik, silakan dua pertanyaan, dua penanya ya. Gus Husen, Putri juga ada, silakan kalau ada. Ya, satu putra, satu putri. Kalau putri gak ada, gak apa-apa. Ya, Husen. Bukan milih santri putri. Silakan Ustaz Herudin, siapa Ustaz? Ustaz Asror. Ya, saya persilakan dulu dari Ustaz Asror dulu. Ya, Ustaz dulu biar takzim, biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paling. Saya termasuk muhibin beliau. Saya sering mengikuti kajian-kajian jenengan di YouTube. Saya pernah dengar begini. Jadi ketika beliau mengutip di Syajaratul Ma'arif, waktu beliau mengisi di Dirboyo kalau biru, kemudian saya langsung cari PDF-nya Syajaratul Ma'arif, karena memang selain sulit bacanya, bukan sulit bacanya. Tapi insya Allah itu meski mudah dipahami memang Syajaratul Ma'arif. Saya banyak berterima kasih, karena waktu di mana hari saya belum tahu kitab Syajaratul Ma'arif karya Izzuddin bin Abdus Salam itu yang dibaca di sini memang Qoyatul Usul, sehingga ketika pindah ke Syajaratul Ma'arif tidak terlalu sulit seperti memahami Nubul Usul. Beliau salah satunya adalah
ayat yang dibaca Ustaz Wahid tadi itu paman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihim itu kemudian disimpulkan bahwa apa namanya jangan sampai Enggak bahasa Arab saja biar kelihatan halus. Tarkul hakli ladzi batil itu nggak boleh. Tapi enggak begitu rasanya. Bahasanya Enggak, saya enggak bahasa. bahasa saya kalau di depan Gusta itu semua kalimat jadi luntur. Itu kan kebanggaan agama. Meskipun beliau mengatakan dengan sombong-sombong itu karena sudah jadi dari awal menjadi kebanggaan agama, jadi biasa. Ustaz Khalid ini di kalangan kita Ustaz yang paling top. Tapi ketika Gus Bah yang lebih alim saya itu biasa saja. Gus Bah ini sudah namanya saja Bahaudin. Di ayat tadi itu wala junaha alaikum dan diceritakan di situ memang dulu ada patung-patung begitu sehingga disimpulkan oleh ulama bahwa tarkul hakli lihat batin itu tidak apa-apa. Apa namanya? Tak boleh. Jadi tarkul hakli lihat batin tak boleh. Saya ini jadi penonton. Yang ingin saya tanyakan begini Gus. Dalam kitab Fajuri yang sering dikaji teman-teman Maharani, isi Al-Quran itu kan cuma 9. Oh. Iya, isi Al-Quran kalau disimpulkan kan cuma 9. Mulai dari yang halal, haram, kemudian qisas, kemudian tanzir, tausyir dan ada 9. Saya lupa itu disihirkan oleh Syekh Al-Bajuri disihirkan. Saya tadi lagi enggak mau disihirkan. Tapi itu ada nanti saya di bab head nanti saya persilahkan ke teman-teman di bab head itu di bajurinya ada siiran tentang isi Al-Quran cuma ada 9 sehingga bagi beliau kan karena sudah ada halal haram dan begitu itu ketika ada al-qisah fil Quran dijadikan hukum seperti tadi itu menjadi suatu yang sepertinya kurang seperti ini lagi cerita tentang Nabi Ayub itu oleh Allah khud biyadika dirhatan fadrib bihi wala tahnas. Enggak khud liru itu. Wa khud biyadika dirhatan fadrib bihi wala tahnas. Ayat ini kalau di Rawaiul Bayan itu menjadi dasar kebolehan hilah dalam fikih. Quran buang satu huruf enggak boleh. Boleh Gus. Boleh. Ini contohnya. Enggak iktibas ini karena. Ndak iktibas. Oke. Wala ya'tanul fadli minkum ayyutu itu membuang Ayat tadi apa? Wala ya'tanul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal Bukan buang itu tatmin. Kalau kamu tadi buang waktu. Motifnya nggak tepat. Beda ya? Beda katanya beda. Jadi saya menjadi tidak ada apa-apanya. Tapi saya lagi pertanyaan saja Iya. tidak tambah dibully saya. Saya di sini dibully. Pertanyaan saya begini. Yang pertama. Kisah Quran seperti kisah Nabi Ayub itu kemudian oleh ulama dijadikan dasar sebagai jawazul hiyal, jadi boleh hilah begitu karena Nabi Ayub itu bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali ketika beliau sudah sembuh dan tapi oleh Allah kemudian diperintah wahud biar dikatakan cukup pukul pakai rumput saja sebanyak 100 kalau di Rawaiul Bayan. Nah ini kemudian jadi dasar bahwa hilah itu boleh dalam Rawaiul Bayan. Ini yang pertama, itu kan isoh kemudian jadi hukum. Padahal isi Al-Quran sudah dibagi-bagi jadi halal, haram, tanzir, tausyir, qisas dan semacamnya itu.
Kemudian yang kedua, Banyak betul. Cukup. itu pertanyaan, oh sudah ya. Cukup. Udah di situ aja kok kamu lari tinggal. Saya kalau di sini nggak bisa melihat wajahnya Gus Bah. Saya mau di belakang saja di kursi. Ya, memang harus jauh ya biar tidak terlalu takut. Bunyinya nggak terlalu langsung. Tapi ya kepada penanya kedua saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua juga jangan takut dengan kata-kata intimidasi dari Gus Baha ya. Karena menurut Dale Carnegie itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya. Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik. Dale Carnegie mengatakan begitu. Gus nonton saya beliau mungkin baca Dale Carnegie. Tapi kalau beliau tahu Dale Carnegie ya. Ya, silakan Saudara Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Syuriah PBNU dan itu tidak melalui proses kaderisasi melalui ranting MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Nah, itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Syuriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Syuriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu Gus. Umurnya Imam Syafi'i berapa? Apa? Umurnya Imam Syafi'i berapa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Lahirnya Imam Syafi'i tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 150 tambah 204. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Ya pertanyaannya gini Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermazhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa Gus itu?
Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Baha paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Enggak dijawab gurunya aja cukup. Ini sama Ustaz Wahid, Abdul Wahid. yang ini. Husain. Tapi enggak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain juga. Husain. Husain. Kata ini budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Kacau sekacau-kacaunya ini. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya, memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustadz apa Asrar, itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilaf sama apa? Sama nanya ulang, coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan. Itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal. Judulnya itu la yutrakul haqqu li ahdilil batil. Iya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu enggak ingat? Enggak ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Bisa. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh, wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, bisa mati, bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias. Atau tadi, misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi as-salik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawai ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar, manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh atau mau idzoh atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang di antara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri, kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil, padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir rada duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya enggak usah merasa menang sudah pasti menang. Merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bah sama Ustaz Asrar alim mana? Saya enggak usah jawab.
Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang menang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustadz Asror? Jadi yang angkuh itu sampean, bukan saya kan, bukan saya. Jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah, yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya, wajah apa min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rojulun min aqsal madinati apa yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rojul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya, kita sepakat ya. Itu apa? Cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul enggak keliru, Sultanul Ulama. Ini mesti salah gurunya. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Sabdul Qadir. Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdissalam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam yang diambil contoh itu yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a, bahwa untuk menyelamatkan darah itu ora oleh sak kobre, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, apa? Menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a. Karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Sajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan, khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu lah. Ini yang setengahnya tak tambahin lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir tidak tahu. Jadi sampean enggak usah tanya, istri Gus Bak gimana? Ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek, terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan, nyiumi tangan orang yang lebih enggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan. Itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng. Padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu loh. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, di antaranya Syekh Nawawi. Bahwa memang Nabi Ayub diungsingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayang bayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa?
Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga, ya bawaan seorang suami yang punya istri cantik. Kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder keriting welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah la adribannaki mi'ata sautin, kamu akan saya pukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah, kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah 100. Itu disebut wakhud biadika dikhtam fadrib bihi wala tahnas. Jadi kata 100 tetap 100. Tapi si solihah tadi nggak perlu kesakitan dengan 100 pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, tidak kamu. Kalau kamu yang ngelah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas, wakhud itu khitabun minallah li Ayub, bukan Ayub yang mengkhilah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Itu kan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maniak perempuan itu sampai ngirim beberapa mata-mata kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya. Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah, itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua, istrinya Ayub ya cantik, istrinya Ibrahim ya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para nabi, mungkin kamu ini yang nggak tahu saya kebagian apa enggak itu. Kalaupun cantik pasti nggak setingkat siapa? Sarah. Sarah itu cantik sekali. Singkat cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim tanya, perempuan ini hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim pinter karena raja ini maniak perempuan. Kalau dijawab suami pasti dibunuh karena suami itu problem. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu problem. Tapi kalau saya jawab ukhti, ipar pasti dihormati. Karena kalau dijawab ukhti kan iparnya orang cantik. Kayak Kangkang yang punya adik cantik pasti dihormati ustadznya. Wah itu pasti. Sampean goblok lah punya adik cantik terus ustadz kamu tahu itu aman tak jamin. Karena ustadz potongan gini tuh pasti dah ikhlas tak jamin. Imannya pasti guncang itu Pak. Kamu punya adik cantik terus tidak mukhafadzah. Sudah ada dikasih ustadznya ya sudah Pak tidak jadi ipar. Oh udah lulus aja. Termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik cantik itu kalau tepat di garwo kiai, kamu kakaknya kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya kiai. Barokahnya apa? Punya anak cantik itu memang berkah. Maka Ibrahim pintar, beliau jawab ukhti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. Tapi kalau bilang suami kan problem pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah. Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong. Jadi Sarah itu unik, kecewa dia punya kamu itu nabi kok punya ya nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa ini suami ya nabi. Nah, ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau nabi kan nggak mungkin bohong. Tapi kalau suami tok kayak sampean-sampean ini kan, wah mesti bodoh nih. Bar ngopi di perempuan cantik kok di ngopi, nanti ya ngopi wae. Karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah. Makanya kalau dijawab ngopi ning di, kalau istrinya apa yang jaga cantik di umatnya Rasulullah. Karena sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab, tidak ada di muka bumi ini
orang muslim dan muslimah kecuali kamu dan saya. Maka fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam Islam. Terus oleh balaghah disebut itu tauriyah apa? Tauriyah. Tauriyah itu kata yang tidak bohong tapi lafaz ini muhtamil. Lafaz ini mirip-mirip muhtamil. Jadi sebenarnya saya mengatakan sampean goblok itu goblok dalam hal maksiat. Itu kan keren. Sampean saja yang sudah tersinggung, wong darani goblok itu salah sampean. Padahal saya punya siapkan kalau ditanya Allah, hak mosok santri batal darani goblok. Goblok enggak tahu caranya korupsi, Gusti. Jadi itu sebetulnya kalimat madkhin. Tapi kamu yang keburu suudzon sama saya, kamu anggap itu kalimat apa? Dammin. Itu resiko ilmu cekak itu. Sebetulnya di balaghah itu ada tauriyah apa? Ya Mas pernah belajar tuh itu. Jadi tetap saja kisah-kisah ini melahirkan satu pelajaran. Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi. Zaman berhala itu ada di Safa dan Marwah, berarti ada batil. Orang Islam tetap disuruh sa'i. Berarti la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kemudian yang jenengan tadi tanya apa? Yang tentang Saman pernah baca kitab itu? Khatam? Enggak. Oleh menindak mau fasih. Benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Yang tentang itu saja. Ya, yang enggak yang tentang qadhiyah itu paham. Redaksinya apa bahasa Arabnya? Wa yalzamu alal ami at-tamadzub. Terus bimadzhabin. Kitab itu yang termasuk mengkaji detail itu saya termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu dan di kursi yang dipakai Basim ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya gara-gara neliti kitab itu pernah diberi hak di kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim. Gus Hakim itu cucu Basim dari Mbah Mak Somali yang ngarang apa? Hamzah. Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah. Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Mak Somali yang ngarang Sorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Lah Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Gus Hakim. Yang panggilannya Gus Kiki sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Mbah Hamid juga gitu, di Jak Kiai Idris di kamar Mbah Hamid Pasuruan di kursi yang dipakai Mbah Hamid. Karena kalau itu memang sebabnya nasab karena Mbah Hamid sepupu dengan Mbah saya kan sama-sama dari Lasem, apa? Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai wanak tubuh makodamu apa? Wasarohum itu. Jadi begini loh ya logikanya, kamu jangan terlalu kumo luhur bakas ikhtisan pokoknya wong alim gaya kamu itu sudah kacau-kacau gimana kayak parah ya cerminan ajaran gurunya ini kacau. Iya, jadi ini kamu itu korban pengajaran yang salah. Dan kamu bahasanya juga salah. Menurut NU pegangan itu 4 itu tidak menurut NU, menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini ya, kias itu kan sebetulnya hanya bahasa saja. Sebetulnya ya istihsan juga kias. Sebenarnya kalau kita karena ketika seseorang itu menomorsatukan Quran dan hadis, pasti istihsan ini juga tidak keluar dari Quran hadis. Ketika kamu katakan kias, itu juga tidak keluar dari Quran hadis. Maka pertanyaannya, menurut Dawud Al-Zahiri, sebetulnya kias itu ada apa enggak? Ya bisa saja enggak ada. Misalnya begini, sama tak beda aja ilmu yang paling gampang. Yang kamu pahami kias itu ada berapa? Aulawi, terus Musawi sama Adna. Yang gampang-gampang saja, yang masih amatiran saja. Kalau di usul fikih istilahnya apa? Lahnal khitab, fahwal khitab. Ngono kok lali yo ya. Aku sing wis tokoh nasional ilingan. Harusnya lupa itu saya pantasnya karena sibuk. Harusnya yang pantas lupa itu saya karena sibuk. Kalau soal Surya memang saya tidak minta. Jadi itu anugerah sudah, anugerah khidmah. Saya juga sampai sekarang nggak merasa Roy Surya biasa aja. Karena ya apa ya, kalau keluarga Quran itu beda. Saya ini kan dari keluarga Quran, bapak saya hafal, bapak saya hafal, sehingga apa ya bangganya itu sudah dengar ngitmai Quran. Jadi sampai hormatin itu tidak ngefek sudah.
Biasa munajat kenal Allah, kenal makhluk biasa. Biasa ma'rifatullah dijak ma'rifatul khalqi. Begini misalnya ya, sampean tak bedheki misalnya gini. Fala taqul lahuma uffin atau innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman. Kita paling gampang kalau kita ngajari Mahat Ali seperti ini, yang gurunya saja meragukan ini, yang itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah, kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhraq lebih haram. Kalau ufin yang adnal iza, ya ufin muni janjuk pada orang tua atau hus. Ya. Kalau adnal iza paling ringan saja haram, apalagi nabok, apalagi menterlantarkan orang tua gak dikasih uang sampai utang-utang tonggo itu ya iza itu. Nah, itu terus kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? Aulawi. Tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu. Orang nggak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu, di mana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai alumni Anda ini sering naboi saya. Nabok itu kan pakai tangan. Karena terus kiainya bilang gini, Cong jogeman naboi istrimu. Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jadi nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui. Santrinya dipanggil lagi, lo kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang, belum ada undang-undangnya kan kira-kira. Nanti yo nendang yo haram pisan, hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, hurmatul idza itu yang haram tuh idzanya. Nabu iya idza, nyadu iya idza, meludahi juga idza, membiarkan miskin juga idza. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita dzauqus salim, sebetulnya enggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga enggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren. Sementing enggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu adzauqus salim itu pasti tahu. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Marioto itu kalau baca Imriti tidak bisa ya Pak? Marioto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar i'lal, tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba zaidun amron atau marortu bi zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar buat tes, zaidun jenenge opo? Doroba zaidun amron, terus amron jenenge opo? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun qali annahu ismul mufrad amron maf'ulun bih mansubun wa alatun. Mesti ra iso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwi agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa maf'ul? Lah iya angger objek jenenge ya madrub, jenenge. Ngono kok butuh jeneng bocah kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naife dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah Anda masih bangga dengan istilah itu. Lu iya kan, agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada masalah. Dan zaman sahabat nyon saya udah tahu istilah itu semua, memang nggak perlu tahu karena masih punya dzauqus salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi nggak perlu kamu tes.
Karena kalau protes juga guyu. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakar tak takok idoro Zaidun Amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid yo fa'ile ku. Zaid. Maknane fa'il itu pelaku. Amron maf'ul bi, mesti angger korban objek jenenge Amron. Oleh wong di ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya enggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah, kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu, wong gitu saja kok perlu tahu. Loh kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya madzum. Terus Abu Bakar mbok warani yadribu, kenal lam menjadi lam yadrib, lam jazim, yadrib madzum. Yo wis suwe le jong-jong angger amile. Inna Zaidan qaimun, inna amil Zaidan makmum. Mesti yo Abu Bakar suku ya. Jong-jong ra ilmu ngono kok seneng merakaruan. Ya mesti wae. Itu kan makanya dulu bahasa Arab dulu itu tidak ada kata zaujah. Kata zaujah itu bid'ah gitu. Hasanah bodolala tidak tahu, pokoknya bid'ah. Di Quran enggak ada loh bahasa zaujah. Mbak-mbak ini perlu tahu, enggak ada bahasa zaujah. Coba. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan. Azwajan jamaknya zaud apa jamaknya zaujah? Loh, azwajan jamaknya zaud. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran enggak ada bahasa zaujah karena maknanya zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan. Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya pasangan. Ndak berhubung jagani wong ora pati pinter mau. Akhirnya terus ono zaujah. Di Quran enggak ada. Coba an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Terus ayat apa? Wa azwajuhu ummahatuhum ayo. Azwaj zamannya zaujun apa zamannya zaujah? Zaujun, zamannya zaujah, zaujat. Mau belajar bahasa Arab sih kok bantah bocah ora sopan. Tapi berhubung jagane wong goblok-goblok iku. Akhir ono zaujun. Ono zaujah sebetulnya cara wong ditaku salim wae zaujun itu pasangan. Coba lihat di Bukhari, Ana Aisyata zaujin Nabi. Jarang Imam Bukhari bilang zaujatin Nabi. Ana Aisyata zaujin Nabi. Karena itu masih bahasa Arab orisinil. Belum kena Mahat Ali sini masih orisinil. Ya belum kena asrori dia. Karena maknanya zaujun itu apa? Pasangan. Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin berarti imro'atu Zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya zauju Aisyata ya siapa? Pokoknya mesti seperti itu. Tapi gue beda ben wong gue gampang ono zaujun. Tapi Quran enggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa orisinal. Makanya disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj huna jam'u zaujin. Zaujin maknane pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalamilah. Sahabat tuh enggak perlu tahu bahasane sampean enggak perlu. Coba kalau sampean ketemu orang Arab, ditakoki ya diguyu wong Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahnya apa? Sekolah perempuan. Berarti sekolah kan? Jadi lucu kita. Sampun itu sudah bakdo ya. Sudah. Orang Jawa jadi satu sampun bakdo. Bakdo itu bahasa Arab. Maknanya ya sudah. Nah, sahabat tuh tahu betul apa karena punya zaukus salam. Sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir, nggak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khotib menceritakan Allah ngendikan, "Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantikun." Itu ada orang Arabi ngaco. "Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Ayo hafalkan Pak Asrori ben latihan hafalan apa? "Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Pak khotib, saya mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggep mukhotabnya tidak percaya. Makanya di balaghah ada urutannya. Kalam itu kalau nggak ada pengingkaran nggak usah pakai taukid. Kalau ada pengingkaran pakai taukid. Kalau pengingkarannya banget pakai qasam. Termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah pasti indikasi Allah sedang duka. Karena qasam hanya untuk mukhotab yang tidak
percaya. Makanya ketika ada khotib baca fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantikun. Langsung Arafi tadi tanya man dalladzi akhdubal jalil. Itu siapa Pak khotib yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah. Ini namanya adzauqus. Tapi ya enggak usah kamu tes. Itu namanya apa? Faidatul khitab wa lazimul faidah. Faidah apa lazimul? Ya enggak bisa kalau zaman dulu ya enggak ada istilah itu. Istilah itu kita bikin. Jika mukhatab khaliyadhini begini. Kalau agak enggak percaya terus kamu sok pinter. Jika mukhatab ingkar maka gini. Ya memang bahasa Arabnya enggak percaya kok ingkar dul ngene kok ora roh. Tapi kamu anggap bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. Dong ya sudah ya. Ya sudah. Ya sekira mohon maaf ya muga-muga kula ya disepuro pangeran. Tapi yang jelas itu lebih salah sampean. Yang seneng kiai kok ngatur apa? Gus Bah harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. Ya biasa kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.